Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 9 September 2022. Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Melihat kesalahan orang lain. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan 19, dilanjutkan dengan ayat 22b sampai dengan 27, dan Injil Lukas 6 ayat 39 sampai dengan 42. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita sering dengan mudahnya saudara melihat, mencela, menilai dan menghakimi kesalahan-kesalahan orang lain. Namun kita sendiri, saudaraku yang sekalian, sulit untuk mengetahui kesalahan kita. Injil hari ini mengajak kita semua untuk merenungkan, akan melihat kesalahan orang lain. Dalam perumpamaan yang disampaikan pada ayat 41 dan 42 dikatakan, "Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu,' padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Lukas 6 ayat 41 dan 42. Realita di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, saudara, kita sering tergoda atau cenderung menyalahkan, menghakimi orang lain. Sementara di dalam diri kita sendiri masih ada masalah yang lebih besar daripada masalah orang lain itu. Dan ini tidak kita sadari, saudaraku. Sekali lagi, kita mempunyai mata jernih untuk melihat orang lain dan cenderung menghakimi atau menyalahkan orang lain. Hari ini, Yesus menegur mereka, termasuk diri kita saat ini, saudara, yang bersifat munafik seperti halnya orang-orang Farisi. Orang munafik dibutakan oleh dosanya sendiri sehingga dengan mudah menonjolkan kelemahan orang lain. Oleh karena itu, kita perlu belajar dari keteladanan Yesus Tuhan melalui kerendahan hati yang merupakan suatu proses terus menerus yang perlu kita lakukan. Karena seperti Yesus sendiri katakan dalam Matius 11 ayat 29, katanya, "Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati." Matius 11 ayat 29. Saudaraku yang terkasih, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, seharusnya kita belajar dari dan meneladani Sang Maha Guru kita, yaitu Yesus Tuhan kita. Bagi orang Kristen, Yesus adalah segalanya dan dialah sumber kebajikan. Bagaimana dengan diri kita saat ini, saudaraku yang terkasih? Sudahkah kita mengeluarkan balok yang ada di mata kita? Sudahkah kita dengan sungguh-sungguh melihat orang lain sebagai saudara yang harus dikasihi? Atau kita sebagai seorang hakim yang selalu menghakimi dan menunjukkan kesalahan-kesalahan mereka, sedangkan kita sendiri menutupi kesalahan kita? Belajar dari Sang Maha Guru yang lemah lembut dan rendah hati. Hendaknya kita juga bersikap seperti Yesus. Yesus mau dari kita semua dengan sungguh-sungguh belajar darinya, saudara. Maukah kita belajar seperti Yesus yang penuh rendah hati? Sanggupkah kita mengikuti Yesus
kita akan dimampukan oleh Roh Kudus, maka mintalah pada Yesus Tuhan senantiasa mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Oleh karena kasih yang besar dari Yesus Kristus yang bersatu bersama Roh Kudus, kita dimampukan untuk menjalaninya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.